Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lahmatin wa nafasin adadama wasiyahu ilmullah amma ba'd. Masih menyala. Yang saya muliakan Khadim Tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Indonesia, Rekruta Syekh Dr. K. Haji Baharudin HSMA. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rekruta Profesor Dr. K. Haji Najamuddin HSMA, Bapak-bapak tokoh alim ulama yang hadir pada saat ini, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, saya doakan semoga hidupnya bahagia. Amin. Karena apapun yang dikerjakan oleh manusia itu tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang petani mencangkul di sawah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Benar apa benar? Karena semuanya mau hidup bahagia, saya mohon kepada Bapak Ibu memilih jawaban yang paling tepat di antara 3 pilihan jawaban berikut. Apakah Bapak Ibu memilih A, B, atau C? Boleh? Apakah Bapak Ibu memilih A, bahagia di dunia, sengsara di akhirat? No. Tidak mau. No. Kalau begitu, apakah Bapak Ibu memilih B, sengsara di dunia, bahagia di akhirat? Oh, tidak mau juga. No juga. Dua-duanya. Kalau begitu, pilihannya adalah C. C-nya adalah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia dunia akhirat. Ya Pak Yunus. Ya, akhirat hasan. Jawaban Bapak Ibu adalah benar. Jawabannya adalah C, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu sebab hampir tiap kali selesai sholat kita berdoa sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Mau bahagia dunia dan akhirat? Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari contoh. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari role model. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari suri toladan. Siapa yang paling bahagia di dunia? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bisa kita bayangkan bagaimana itu bahagianya Rasul, sampai-sampai beliau berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal faktanya Rasul tidur di atas pelepah daun korma. Pagi-pagi kalau bangun membekas di pipi beliau. Kadang-kadang Rasul 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan batu, tetapi beliau sanggup berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Apa rahasianya? Inilah yang sebagian ingin saya jelaskan pada peringatan Maulid kali ini.
Ada beberapa sifat yang telah dicontohkan oleh Rasul yang harus kita ikuti kalau ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, sifat Rasul yang harus kita ikuti adalah Rasul itu murah senyum dan wajahnya selalu menyenangkan ketika dipandang. Ibu, halo ibu-ibu. Kalau kita pandang wajah suami kita sekarang, menyenangkan atau menjengkelkan? Tergantung. Kata Kakanda Haji Yunus, tergantung situasi, tergantung tanggalnya. Kalau tanggal muda menyenangkan, kalau tanggal tua menjengkelkan. Rasul itu murah senyum dan wajahnya selalu menyenangkan ketika dipandang. Mari kita buktikan secara ilmiah kenapa Rasul mencontohkan murah senyum. Ternyata secara medis dalam tubuh manusia ada dua jenis hormon. Ada hormon kebahagiaan seperti endorfin dan serotonin, dan ada hormon kesengsaraan seperti kortisol dan adrenalin. Orang yang murah senyum itu menyuburkan hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuhnya. Tapi ibu bapak, kalau pergi di pasar mau beli sayur, penjual pertama tersenyum, penjual kedua cemberut. Ibu pilih beli di mana? Yang tersenyum. Yang tersenyum. Jadi wajah yang murah senyum itu adalah penarik rezeki. Ya. Makanya orang Cina punya filosofi, jangan berdagang kalau tidak bisa senyum. Makanya orang Cina berdagang hebat-hebat, sukses, berhasil karena mengamalkan salah satu sifat Rasul, murah senyum dan wajahnya selalu menyenangkan ketika dipandang. Yang kedua, kalau mau bahagia, contoh sifat Rasul yang kedua yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Lawan daripada memaafkan adalah dendam. Ibu, halo ibu-ibu. Kalau sebentar malam ada yang suguhi makan malam, lengkap ada nasinya, ada lauk dan sayurnya, tapi ibu-ibu tahu makanan itu mengandung racun, mau dimakan tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Karena mengandung racun. Memangnya kalau makanan beracun dimasukkan ke dalam perut ada apa? Akibatnya apa? Mati. Tapi kita mau porang mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita. Banyak orang di antara kita takut memasukkan ke dalam perutnya makanan beracun, takut sakit, takut mati, tapi justru setiap hari ia memasukkan ke dalam hatinya perasaan-perasaan beracun. Saya ulangi, banyak orang di antara kita tidak mau memasukkan makanan beracun ke dalam perutnya, takut sakit, takut mati, tapi justru setiap hari ia memasukkan ke dalam hatinya perasaan-perasaan beracun. Di antara perasaan beracun itu adalah dendam. Kasihan sekali itu pendendam. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, bolak-balik gelisah, tidak bisa tidur. Selalu memikirkan kesalahan orang lain pada dirinya. Ia habiskan waktunya hanya untuk memikirkan kesalahan orang lain. Padahal orang yang sedang ia pikirkan sedang bersiul-siul di kamar mandi atau sedang bercengkrama dengan keluarga. Orang yang pendendam, ruang lingkup aktivitasnya terbatas. Mau ke sana takut ketemu sama bombenya. Orang yang pendendam kemana-mana pergi ibarat bawa beban berat. Dan jangankan dendam kepada manusia, dendam kepada binatang saja akibatnya bisa fatal. Pernah ada kejadian, istrinya suka kucing, suaminya tidak suka kucing. Itu istrinya saking sukanya kepada kucing, dari hari ke hari sudah lebih dekat kepada kucingnya daripada suaminya. Suaminya dendam kepada kucing itu, dia bilang, awas kau gara-gara kau ini. Sebentar malam kubuangku di tempat sampah. Jam 12 malam istrinya tidur, dia ambil kucing kesayangan istrinya, dia buang di tempat sampah. Apa yang terjadi? Suaminya belum sampai di rumah, kucingnya sudah sampai duluan di depan pintu. Kan biasa begitu kucing, kalau dibuang di tempat sampah, rolongannya batu bala. Saking dendamnya dia bilang, tunggu besok malam puncak pembalasan. Besok malam istrinya tidur, dia ambil lagi kucing kesayangan istrinya, dia bawa ke tempat sampah yang paling jauh. Masuk lorong, keluar lorong, tempatnya remang-remang.
Dalam hati suaminya berkata, Jarrako, pasti kamu sudah tidak tahu jalanan pulang. Kalau kamu mau pulang ke rumah pasti kamu nyasar. Dia buang kucing itu di tempat sampah yang paling jauh. 3 jam kemudian suaminya menelpon istrinya di rumah. Mama, ada jitu kucing kesayangan ta? Dia bilang istrinya di rumah, ada ji pak. Ini di dekatku di rumah. Kenapa kak? Dia bilang tolong saya pengen ditanya mana jalanan pulang karena saya nyasar sekarang. Iya yang nyasar. Dia yang nyasar. Jangankan dendam kepada manusia, dendam kepada binatang saja akibatnya bisa fatal. Tabe ibu bapak, saya mohon maaf. Siapa yang bapak ibu doakan kalau selesai sholat? Anak. Orang tua. Siapa lagi? Anak. Anak, istri, suami. Bapak ibu, kalau selesai sholat bapak ibu berdoa untuk orang tua, itu tidak istimewa. Namanya orang tua pasti harus kita doakan. Kalau selesai sholat kita berdoa untuk istri, suami, anak, keluarga, itu tidak luar biasa. Namanya keluarga tentu kita doakan. Mau tahu yang istimewa? Rasul. Mau tahu yang luar biasa? Yang istimewa dan luar biasa adalah manakala selesai sholat kita mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Apakah ujas mengada-ada? Tidak, Rasul yang contohkan. Ketika Rasul datang ke Taif untuk menyampaikan dakwah, beliau dilempari dengan kotoran-kotoran binatang dan potongan-potongan besi sampai kepala beliau berdarah, mengalir darahnya sampai ke ujung kakinya. Beliau berlari, tapi juga masih dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Saat itu datang malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau engkau mau, ini gunung Muhammad, saya bisa angkat, saya bisa timpakan kepada mereka. Jangan Jibril. Tetapi mereka telah menyakiti engkau Muhammad. Tidak apa-apa ya Jibril. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah mendoakan mereka. Dan doa Rasul sungguh amat mulia, terekam dalam sejarah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhanku, berikan petunjuk kepada mereka. Mereka tidak tahu kalau saya pembawa kebenaran. Ada seorang nenek Yahudi yang sudah buta. Suatu ketika Abu Bakar datang menyuapinya makanan. Ada makanan tercecer keluar dari mulutnya. Abu Bakar agak kasar mendorongnya ke dalam. Si nenek Yahudi yang buta bertanya, ada apa gerangan sahabatku? Kenapa hari ini caramu menyuapi saya agak kasar? Berbeda dengan caramu menyuapi saya sebelumnya, penuh dengan kelembutan. Ada apa hari ini sahabatku? Mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar menangis lalu berkata, karena yang menyuapi nenek hari ini adalah orang yang berbeda dengan yang menyuapi nenek sebelumnya. Kemana yang telah menyuapi saya selama ini? Sudah wafat, Nek. Tapi kan saya paling tidak harus tahu namanya. Siapa yang telah menyuapi saya selama ini? Yang menyuapi nenek selama ini adalah Rasulullah Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang pernah saya ludahi? Iya. Muhammad yang pernah saya caci maki? Iya. Sejak saat itu si nenek Yahudi mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam karena kelembutan dan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul bisa bahagia? Karena Rasul urat saraf dendamnya sudah putus. Ya, jadi kan sebagian kita masih bersambung, makanya tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Nah inilah yang membuat kita mengapa tidak bahagia, karena kita menyimpan rasa dendam di dalam hati kita, perasaan beracun. Mau bahagia, contoh sifat Rasul, yaitu memaafkan, bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapak-bapak tidak perlu gengsi berbuat salah sama istri untuk minta maaf. Ada suami istri bertengkar, pisah rumah. Untunglah suaminya insaf dan sadar, dia telepon istrinya, dia bilang, Mama, saya sadari kesalahanku, saya mau pulang ke rumah sekarang. Dia bilang, Bapak belum saya izinkan pulang ke rumah. Apa ada di situ di dekatnya Bapak ada gelas? Ada, Mak. Ambil gelas itu, Pak. Dia ambil, lempar ke lantai. Sudah, Mak, saya sudah lempar.
Kata istrinya di rumah, seperti itulah hati mama sekarang, hancur berkeping-keping dan tidak bisa utuh kembali. Kata suaminya, ini gelas yang saya lempar barusan gelas plastik, Mak. Cocok. Bagaimana suami sekarang, kasihan tidak berat bebannya. Memang saya perhatikan ibu-ibu sekarang tidak pergi di mall dan toko belanja, tapi 5 paketnya dalam satu hari. Sebentar-sebentar ada misalnya orang berteriak di depan pintu, paket, paket, tak bangga-bangga suaminya. Yang bukakan pintu suaminya, tukang gojek bertanya, bapak suaminya, bukan, tiba-tiba di situ. Suruh bayar. Bapak Ibu, mau bahagia, contoh sifat Rasul yang kedua, yaitu memaafkan, bahkan mendoakan kesalahan orang lain pada diri kita. Yang ketiga, kalau mau kita bahagia, contoh sifat Rasul yang ketiga, yaitu mensyukuri apapun yang kita miliki. Tapi Ibu Bapak, apakah ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia? Ada. Sedikit atau banyak? Sedikit. Ngapa lagi baris ikam mah? Baris ikam. Aku tanam baju aja anak. Apakah ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia? Ada. Sedikit atau banyak? Sedikit. Banyak. Sedikit. Sedikit. Banyak orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Yang tidak bahagia karena tidak banyak uangnya lebih banyak lagi. Ya. Ayo perhatikan baik-baik sifat Rasul ini yang saya mau jelaskan. Ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Meskipun memang ada orang yang banyak uangnya dan tidak bahagia. Tetapi ada tontawa orang tidak banyak uangnya dan bisa bahagia. Meskipun memang ada orang yang tidak banyak uangnya dan tidak bahagia. Jadi yang membuat orang bahagia bukan uang. Buktinya, orang yang memiliki banyak uang di antara mereka ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Buktinya, orang yang tidak memiliki banyak uang di antara mereka ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kalau begitu, kesimpulannya bukan uang yang membuat orang bahagia. Apa yang membuat orang bahagia? Yaitu mindset, pola pikir, cara pandang terhadap uang yang dimiliki. Meskipun uangnya banyak, tetapi berpikirnya kurang, maka dia adalah orang-orang yang miskin. Meskipun uangnya tidak terlalu banyak, tetapi mengikuti sifat Rasul yaitu qanaah, merasa cukup dan bersyukur, maka dia adalah orang-orang yang kaya. Makanya orang Bugis Makassar berkata, happiness is not determined by money, but happiness determined by philosophy. Apa artinya, Nenek? Bahagia tidak ditentukan oleh uang, tetapi bahagia ditentukan oleh filosofi, cara pandang terhadap uang yang dimiliki. Banyak orang salah paham, katanya Rasul itu orang miskin. Rasul bukan orang miskin. Rasul adalah orang yang kaya raya, tetapi memilih hidup sederhana. Rasul adalah orang yang kaya raya, tetapi memilih hidup sederhana. Karena bahagia bukan ditentukan oleh kemewahan, tetapi ditentukan oleh cara pandang terhadap apapun yang kita miliki. Seorang filosof Cina bernama I Ching pernah berkata, peristiwanya sendiri tidak penting. Yang penting adalah bagaimana memaknai peristiwa tersebut. Pagi-pagi, kalau orang yang berpikiran negatif, dia buka pintu rumahnya, ada yang menaruh tai sapi, dia akan berkata begini, kurang ajar, berani-beraninya menaruh tai sapi di depan pintu rumah saya. Mana orangnya? Saya mau ajak berkelahi. Itu kalau pikirannya negatif. Tetapi seseorang yang pikirannya baik dan positif, begitu buka pintu rumahnya, ada yang menaruh tai sapi, ia akan berkata sebaliknya, mencontoh sifat Rasul. Alhamdulillah, ada yang menaruh tai sapi di depan pintu rumah saya. Kebetulan dia berprasangka baik. Saya habis tanam pohon sudah beberapa hari cari pupukan dan tidak dapat. Ini pagi-pagi ada yang bawakan di depan pintu rumah saya, masih hangat lagi. Mana orangnya? Saya mau mengucapkan terima kasih.
Jadi orang yang pikirannya negatif berkata, mana orangnya saya mau ajak berkelahi. Orang yang pikirannya positif justru berkata, mana orangnya saya mau mengucapkan terima kasih. Faktanya sama, kejadiannya sama, cara berpikirnya berbeda, kesimpulan dan kehidupannya juga berbeda. Itu sebab seorang filosof Prancis bernama René Descartes pernah berkata, cogito ergo sum, saya berpikir karena itu saya ada. Dalam ilmu mantik ada istilah al-insan al-haywanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan karena manusia punya pikiran. Banyak orang di antara kita, Pak, menderita hidupnya disiksa oleh pikiran-pikirannya yang negatif. Ada seorang ibu, kalau terik matahari ia menangis, kalau turun hujan juga ia menangis. Jadi sana sesana telah sana. Karena kalau terik matahari ia menangis, kalau turun hujan juga menangis. Bertemulah sama tokoh sufi orang yang bijaksana. Pak Bijak bertanya, Pak Tua, sesana tukat telah satta. Saya lihat kalau terik matahari menangis, kalau turun hujan juga menangis. Ada apa? Ibu itu menjawab begini, Pak Bijak. Saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama berjualan jas hujan. Anak saya yang kedua berjualan es teler. Kalau terik matahari, saya pikirkan anakku yang berjualan jas hujan, kasihan jualannya tidak laku. Kalau turun hujan, saya pikirkan anakku yang berjualan es teler, kasihan jualannya tidak laku. Nah bilang Pak Bija, salah memanton, salah berpikir ta. Ubah cara pandang ta. Kalau terik matahari, pikirkan anak yang berjualan es teler. Kalau turun hujan, pikirkan anak yang berjualan jas hujan. Ia praktekkan dan saat itu sudah bisa tersenyum, baik di saat terik matahari maupun di saat turun hujan. Banyak orang di antara kita tersiksa hidupnya, disiksa oleh pikiran-pikirannya sendiri. Maafkan saya, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena pikirannya tentang penyakitnya. Makanya ada yang pernah mengusulkan sebaiknya itu rumah sakit diganti namanya menjadi rumah sehat. Karena dalam hukum the law of attraction atau hukum tarik-menarik dijelaskan bahwa apa yang ada di dalam pikiran manusia itu diperbesar oleh jantung 5.000 kali. Jadi kalau yang ada di pikiran kita sesuatu yang buruk, takut, maka akan diperbesar oleh jantung 5.000 kali. Maka tubuh gemetar mengeluarkan keringat dingin. Tapi kalau isi pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baik, akan diperbesar 5.000 kali dan betul-betul terwujud dalam kehidupan kita. Mungkin orang cuma setengah sakit, baru masuk di halaman parkir rumah sakit, dia baca papan info di depan, rumah sakit. Oh, ini memang tempatnya orang sakit. Terekam dalam otaknya, diperbesar jantungnya 5.000 kali, betul-betul jadi sakit. Dan ternyata, mohon diluruskan saya, para kiai, Pak Kiai Hamzah mohon diluruskan, ternyata rumah sakit bahasa Arabnya adalah mustasfa. Mustasfa salah satu artinya adalah tempat kesehatan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata hospital. Salah satu arti hospital adalah rumah kedamaian. Jadi dalam bahasa Arab, rumah kesehatan. Dalam bahasa Inggris, rumah kedamaian. Kita mantonje orang Makassar yang bilang rumah sakit. Segandai garingnya sih. Rumah korban lelaki Pak Yunus. Rumah korban lelaki. Jadi kalau mau bahagia, contoh sifat Rasul yaitu mensyukuri apapun yang kita miliki. Ada 2 cerita yang ingin saya sampaikan mengakhiri ceramah saya pada pagi hari ini, yaitu pada zaman Yunani kuno kita mengenal ada mitologi Yunani yang sangat terkenal. Itu ada seorang raja yang rakus tidak pandai bersyukur, namanya Raja Midas. Raja Midas. Raja Midas ini sudah punya kekuasaan, tetapi ingin lagi menjadi orang yang kaya raya, maka datanglah kepada orang yang sakti. Ada permintaannya, wahai orang sakti, berikanlah kesaktian kepadaku, berupa apapun yang saya sentuh bisa berubah menjadi emas. Orang sakti menjawab, jangan Tuan Raja. Apakah Tuan Raja sudah memikirkan matang-matang apa akibatnya kalau Tuan Raja memiliki kesaktian berupa apapun yang disentuh bisa berubah menjadi emas?
Dia bilang, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya ingin orang yang paling berkuasa, paling kaya. Berikanlah kesaktian itu. Maka diberikanlah kesaktian kepada Raja Midas berupa apapun yang ia sentuh bisa berubah menjadi emas. Sepulangnya dari menerima kesaktian tersebut, Pak Kiai Hamzah, dedaunan yang dia lewati dia sentuh dan dedaunan berubah menjadi emas. Ia menyeberangi sungai, air di sungai ia sentuh dan air di sungai berubah jadi emas. Sampai di istananya, singgasananya ia sentuh, singgasananya pun berubah menjadi emas. Akulah orang terkaya di dunia. Sampai di situ tidak ada masalah. Malapetaka datang ketika Raja Midas merasakan lapar dan dahaga. Ia meminta dayan-dayan istana untuk mengantarkan minuman. Tetapi belum sempat ia minum, baru ia sentuh, gelas dan air berubah jadi emas. Ia merasakan lapar, ia meminta dayan-dayan istana mengantarkan makanan. Belum sempat ia makan, baru ia sentuh, piring, makanan, lauk, buah berubah menjadi emas. Akhirnya ia tidak bisa makan dan minum. Ia bersedih. Istri permaisurinya pun datang turut bersedih. Istrinya ia peluk, istrinya pun. Nyampai. Akhirnya dalam mitologi Yunani, Raja Midas meninggal dalam keadaan terasing karena tidak ada orang yang berani mendekat, takut berubah wujud menjadi emas. Mungkin Bapak Ibu berpikir hanya orang yang berkuasa dan kaya raya hidupnya bisa berakhir dengan kesengsaraan. Kalau dia rakus, ternyata tidak. Orang yang kalangan bawah pun kalau ia rakus berakhir dengan kesengsaraan. Cerita kedua, ada seorang pengemis berhayal, kapan saya punya uang 1 juta rupiah? Kalau saya punya uang 1 juta rupiah, alangkah bahagianya hidup saya. Begitu hayalan sang pengemis. Begitu ia buka matanya, di depannya lewatlah seekor anak anjing basah kuyup yang tampaknya sedang kebingungan mencari arah. Pengemis setelah menengok ke kanan dan ke kiri tidak ada pemiliknya, ia tolonglah anak anjing itu, ia bawa ke gubuknya di pinggiran kota. Esok hari seperti biasa, ia kembali ke pusat kota untuk mengemis. Dan apa yang terjadi? Ia dapati pengumuman terpampang di pusat kota. Bunyi pengumumannya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menemukan anak anjing saya dengan ciri-ciri sebagai berikut, bla bla bla, maka saya pemiliknya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Wih, ternyata memiliki uang 1 juta rupiah bukan hayalan. Kalau anak anjing saya kembalikan, saya dapat imbalan 1 juta. Kembalikan tidak, kembalikan tidak, kembalikan tidak. Jangan saya kembalikan deh. Siapa tahu hari kedua penawarannya semakin meningkat. Maka hari pertama anak anjing tidak ia kembalikan. Betul, hari kedua muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 5 juta rupiah. Wih, baru berselang 1 hari sudah naik 500%. Dari 1 juta menjadi 5 juta. Kalau begitu tidak usah saya kembalikan. Hari ketiga pasti semakin naik. Maka hari kedua anak anjing tidak ia kembalikan. Tiba saatnya hari ketiga benar, muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 10 juta rupiah. Langsung lompat pengemis, dia bilang ini mu. Dengan uang 10 juta saya tidak perlu lagi jadi pengemis. Ia pulang ke gubuknya, ternyata anak anjing itu sudah mati kelaparan, terikat selama 3 hari 3 malam. Jangankan 5 dan 10 juta, 1 juta pun tidak dapat. Ini namanya allai balala. Apapun profesi dan pekerjaan kita, kalau kita rakus dan tamak, pasti berakhir dengan kesengsaraan. Maka sucikan hati kita lewat zikir, lewat ajaran-ajaran tasawuf. Karena orang yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tetapi orang yang bisa mensyukuri apapun yang dia miliki. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan sehat walafiat, terus bisa mengayomi dan mengajari kita ilmu-ilmu yang begitu dalam, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.